Jadi pada tahun 2024 pemerintah Kabupaten Kutai Timur itu mendapatkan dua formasi ASN, CPNS dan P3K. Untuk CPNS itu sebanyak 280. Ini masih dalam tahap belum pengumuman. Kita masih menunggu dari BKN untuk hasil dari tes CPNS, karena sudah dilaksanakan dua tahapan, tes SKD dan SKB. Ya, untuk P3K kita tahun 2024 itu mendapatkan 4.303 formasi, yang mana itu akan dilaksanakan selama dua tahap. Tahap pertama 3.700-an yang lulus, jadi lebih dari 3.700 yang lulus yang tahap pertama, dan yang tahap kedua itu sebanyak 300-an. Jadi itu sekitar 309 orang yang mengundurkan diri, yang meninggal, dan juga memasuki batas pensiun. Jadi yang memasuki batas pensiun ini artinya apabila mereka tenaga teknis itu hanya sampai umur 58. Jadi waktu dilaksanakan tes kemarin umurnya sudah melewati dari 58. Dan yang guru itu sudah memasuki umur 60. Otomatis sesuai aturan mereka tidak bisa mengikuti tes, langsung ditolak oleh sistem SSC-ASN. Pendaftar yang di tahap 1 itu ada 4 orang kemarin yang tidak lulus atau R3, karena kita sudah mengkondisikan sebaik-baiknya untuk semua mendaftar di satu jabatan. Ternyata masih ada PK2D itu yang mendaftar di instansi lain atau unit kerja yang lain. Ada 4 orang. Nah, itu ada 4 orang yang tidak lulus. Nah, kita masih menunggu nanti apakah ini bisa diangkat atau tidak. Kita akan bersurat ke BKN untuk mengangkat yang 4 orang ini karena formasinya ada. Karena nanti mungkin biasanya itu ada optimalisasi dari BKN, cuma kita tidak bisa meminta penempatannya di mana. Tapi biasanya itu langsung dari BKN yang menempatkan. Itu kalau disetujui oleh BKN yang 4 orang tadi. Tapi pada intinya kemungkinan bisa. Nah, terus yang untuk tahap pertama ini dalam proses pemberkasan, pengisian DRH dan lain-lain. Dan ini juga masih dalam proses, yang mana sampai hari ini tenaga kerja kontrak kita yang lulus masih ngurus berkas-berkas yang harus mereka upload lagi ke sistem SSCN yang ada di BKN. Dan ini juga kemungkinan kita setelah mereka tanggal 31 Januari setelah selesai penginputan, kita akan mengirimkan usulan-usulan untuk pengangkatan sebagai calon pegawai dengan perjanjian kerja sebanyak 3.700 tadi. Nah, nanti setelah disetujui oleh BKN maka akan keluarlah persetujuan teknis yang untuk pengangkatan mereka sebagai P3K. Kemungkinan itu nanti bulan Maret yang di tahap 1 SK-nya. Karena kita sudah dapat informasi, kemungkinan asal jangan ada kendala waktu kita nanti penginputan teman-teman di lapangan. Jadi kemungkinan 1 Maret itu sudah keluar SK P3K-nya, itu untuk tahap pertama. Yang untuk tahap kedua, ini dalam proses kita verifikasi atau evaluasi yang pendaftar-pendaftarnya. Karena yang untuk tahap kedua ini itu sebenarnya formasinya itu sudah kita usulkan dengan nama jabat-jabatan yang menduduki. Nah, permasalahannya karena ternyata di Kabupaten Kutai Timur ini masih ada yang bukan TK2D yang mendaftar. Maksudnya yang kayak honor sekolah itu. Nah, itu masalahnya karena kita tidak bisa memverifikasi mereka karena itu tidak masuk database dari BKN. Nah, itu mungkin nanti hasil evaluasi kita kemungkinan nanti tidak lulus berkas. Nah, itu mungkin. Nah, terus yang untuk tahap kedua ini kemungkinan nanti bulan 7 pengangkatan mereka sebagai P3K. Nah, sambil menunggu pengangkatan sesuai dengan surat edaran dari Menpan RB baru-baru ini, maka mereka itu tetap diangkat sebagai tahanan honor daerah dulu.
Oh, jadi kita sudah koordinasi ke bagian hukum untuk menata dari redaksi dari SK-nya. Kemungkinan nanti tetap kita SK-kan sampai bulan 12, tapi apabila SK mereka sudah keluar, maka nanti mereka akan diberhentikan sebagai TK2D dan diangkat sebagai P3K. Karena ada 2 tahapan. Karena perkiraan kita bulan 7 nanti baru habis. Nah, jadi nanti soal penggajian nanti bisa diatur. Setelah SK keluar, mereka disetop gajinya di TK2D dan digaji dengan P3K. Mungkin itu solusinya. Nah, ini dalam tahap kita masih membuat surat edaran ke dinas-dinas untuk mengusulkan tenaga kontrak daerahnya untuk diangkat dulu sebagai TK2D sebelum SK P3K keluar. Mungkin itu. Kita di Kabupaten Timur ini kan yang kita data kemarin sebanyak 4.303 itu adalah jumlah TK2D kita yang ada di Kabupaten Timur. Karena atas arahan Bupati kemarin waktu kita mengusulkan itu, Bupati itu maunya semuanya diangkat. Karena itu tahun 2021, berjalannya waktu, karena banyak ada yang meninggal, ada yang masih batas pensiun, banyak yang berhenti, itu otomatis mereka sudah tidak aktif lagi melaksanakan pekerjaan. Karena syarat untuk diangkat sebagai P3K itu mereka harus ada surat pernyataan aktif dari kepala SKPD-nya. Nah itu, jadi dan juga kita akan meminta slip gaji. Jadi kita tidak kecolongan bahwa yang tidak aktif nanti akan masuk sebagai P3K. Nah, ya, jadi sebelum menerima SK, mereka tetap di SK-kan sebagai TK2D sampai mereka menerima SK P3K dan penggajian sama. Jadi selama mereka TK2D akan kita gaji sebagai TK2D, nanti setelah SK-nya keluar maka akan disesuaikan dengan gaji dari P3K. Jadi untuk P3K biasanya yang dilantik itu adalah jabatan fungsional. Kalau yang jabatan yang pelaksana itu enggak. Yang kedua dan ketiga mereka harus disumpah jabatan biasanya. Yang seperti kemarin.